Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta Yumina Talas, kelas A, semester 6. Video kali ini saya menganalisis buku mengenai kekuatan politik dan masyarakat. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan ekonomi dan rasional dalam lingkungan pasar di mana aturan kapitalis ekonomi menemukan alokasi sumber daya sehingga interaksi sosial mendapatkan kekuatan yang dipegang oleh suatu negara. Di sini saya mengambil contoh seperti seorang presiden, di mana dia membuat suatu peraturan atau dia membuat suatu undang-undang untuk menetapkan peraturan dalam negara, sehingga presiden itu juga menganut atau bisa mengikuti peraturan yang dia tetapkan. Ada dua konseptualisasi kekuatan, ada dua konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik, yaitu pendekatan pluralis. Pendekatan pluralis ini adalah pendekatan politik dan masyarakat, sehingga memiliki perbedaan antara pendekatan pluralisme. Pendekatan pluralisme ini juga sangat bersaing, tapi pendekatan pluralisme ini ia mendapatkan persaingan antara pluralis tadi. Dia juga mendapatkan kekuasaan yang lebih banyak. Yang kedua, elit atau manajerial. Elit atau manajerial ini adalah konsentrasi kekuatan dalam masyarakat dan berfokus pada kelompok sosial atau organisasi dan kalangan interaksi masyarakat. Yang kedua, peran negara. Peran negara juga menjelaskan bahwa sosiologi politik memiliki hipotesis atau potensial yang empiris untuk mengkaji sebelum memutuskan sesuatu. Di sini saya mengambil salah satu para ahli. Menurut para ahli yaitu Tilly Botamora. Ia juga berpendapat bahwa negara tidak selalu menjadi regulasi. Ia menjadi regulator. Ia menjadi regulator utama pada sebuah kekuasaan dengan memonopoli kekuatan secara sah. Yang ketiga, politik dalam proses kebudayaan. Politik dalam proses kebudayaan juga termasuk dalam
sosiologi politik, di mana ia telah diperiksa atau termasuk dalam peran budaya. Peran budaya itu juga dalam sebuah berpolitik. Sebuah berpolitik itu sebagai jalur pentingnya sebuah ideologi. Pentingnya sebuah ideologi politik. Untuk politik dan budaya belum hilang meskipun terus berjuang tentang bagaimana politik juga berjuang tentang bagaimana dia mendefinisikan sebuah ideologi dalam negara. Di sini kita tahu bahwa sebuah orientasi politik itu juga berbasis lebih luas di masyarakat untuk memainkan atau berperan dalam sebuah politik yang berkaitan dengan sistem kebudayaan yang tadi saya jelaskan tadi, serta kita memilih dalam sebuah pengelompokan asiliasi dalam kehidupan berpolitik. Yang ketiga, politik kehidupan sehari-hari. Ekonomi politik juga termasuk sosiologi politik. Kita tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari sebuah kelas sosial di mana sehingga suatu perusahaan dapat berhemat atau bisa membuat atau melebihi semua sumber atau memperhatikan pekerjaan secara utuh dan tidak mengurangi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini adalah di mana suatu pekerjaan itu hanya menggunakan dokumen pekerjaan, kita bisa mendapatkan pekerjaan. Di sini saya mengambil contoh, misalnya kita menetapkan harga barang yang lebih tinggi, maka pembeli tidak akan membeli barang tersebut. Kalau kita bisa menetap atau kita bisa memberi upah lebih rendah, maka semua juga akan membeli. Dan kebijakan perdagangan itu juga termasuk perdagangan internasional. Dengan itu mendorong sebuah ekspor untuk lebih maju. Yang keempat, di sini politik sehari-hari kehidupan
lembaga sosial dan hubungan sosial. Di sini saya menjelaskan bahwa ekonomi merupakan sebuah ekonomi sosial politik yang signifikan secara ekonomi. Ada sebuah masalah dalam populasi ke dalam ekonomi yang mungkin harus memberikan dukungan. Kita harus memberikan dukungan baik terhadap publik untuk meningkatnya suatu perusahaan. Di sini juga mereka memberikan atau memberikan secara sosial. Ada sebuah tradisi dan nilai-nilai masyarakat tersebut. Dengan tradisi baru ada juga konsekuensi politis dan etnis. Partisipasi politik ini juga saya menjelaskan deskriptif tentang konsep sosiologi politik. Politik partisipasi ini dengan asumsi yang berbeda tentang peran yang mempengaruhi sebuah distribusi kekuatan di dalam masyarakat. Sosiologi politik ini juga berkaitan dengan bentuk partisipasi yang sangat spesifik, sehingga ada tiga bidang berpolitik. Ada bidang berpolitik ini juga sangat berkaitan dengan sebuah partisipasi yang sangat pasif. Yang pertama, politik pelinasi. Yang kedua, gerakan sosial dan politik alienasi. Yang terakhir, terorisme. Dalam ketiga bidang ini juga politik merupakan sebuah fisik, atau kita fokus kepada sosiologi politik, di mana peneliti banyak aktif dalam memahami bagaimana bentuk partisipasi politik ini. Politik ini juga mempengaruhi kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat kalau tidak salah, ada yaitu gerakan sosial. Di sini juga saya menjelaskan tentang gerakan sosial itu merupakan sebuah aktivitas sosial, aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan sebuah informan yang berbentuk organisasi yang berjumlah besar, dan individu yang secara spesifik ia berfokus juga pada suatu isu tentang sosiologi berpolitik atau sosiologi politik. Dengan melaksanakan penolakan
atau kampanye pada sebuah perubahan sosial. Di sini saya memberikan contoh, misalnya gerakan sosial radikal atau gerakan sosial mahasiswa. Kita tahu bahwa di mana di dalamnya terdapat aktivitas sosial itu berupa gerakan sejenis atau gerakan sejenis tindakan oleh kelompok orang dalam sosial kelompok orang atau dalam kelompok sosial tersebut. Kelompok sosial tersebut juga berupa sebuah gerakan sejenis, merupakan semua gerakan sejenis atau bertindak oleh bertindak oleh kelompok orang. Bentuk organisasi ini juga ada banyak jumlah atau ada banyak orang yang lingkupnya yang lebih besar. Dalam kita membentuk sebuah organisasi itu juga membutuhkan banyak orang. Secara khusus berfokus pada suatu isu kita berfokus juga pada suatu isu-isu sosial mengenai politik. Dengan tujuan itu kita membentuk sebuah dukungan atau harapan. Kita memberikan sebuah dukungan atau harapan atau maupun menolak adanya sebuah bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial ini juga terdiri dari kehidupan kita yang sangat luas. Dari saya, sekian dan terima kasih.